Sekarang nilai-nilai ketuhanan sudah diperjualbelikan, nanti tidak boleh karena ini mengganggu pilar kesucian ketuhanan. Ekonomi, pilar kesucian ekonomi, pilar kesucian budaya, dan negara nanti mesti membangun sumber penghasilan jelas, baik secara agraris, maritim maupun tidak harus. Nun sewu Mbah, sepengetahuan panjenengan, Satria Piningit itu punya konsep seperti apa dalam kelak yang akan digunakan untuk menata bangsa ini? Tapi uluk salam yo atur bagyo wis kono santara Wong wilahing jati nukoni hajat leluhur Nusantara, tapi uluk salam mulia. Konsep ya, konsep itu memang diperlukan cara anunya sebagai cara istilah sekarang itu mungkin GBHN apa ya, Istilah Orde Baru. Orde Baru itu GBHN apa ya, garis-garis besar haluan negara, garis-garis besar haluan negara ini, tapi ya tidak totuler atau otomatis, artinya tidak totalitas. Kurang lebihnya itu kemungkinan, karena saya kan hanya pantauan yang saya dari, bukan berarti saya bisa berhubungan langsung dengan mereka, dengan beliaunya, itu juga enggak, hanya saya memang memantau lah. Ya kemungkinan saya tidaklah berlebihan, adalah orang yang selalu memantau, sehingga ada, kalau dibilang ada hubungan juga, hubungan secara batin itu mungkin ya adalah sebuah kebenaran atau ketepatan mungkin. Di antaranya mungkin intinya kepada konsep lah. Konsep mungkin ada 3 konsep ini. Konsepnya dalam kepengaturan sebuah negara ini, sebuah bangsa secara global yang nanti kemungkinan besar akan menjadi panutan atau panutan atau kiblat peradaban dunia, Pak ya, kalau istilahnya kiblat peradaban dunia itu ada 3 konsep mungkin. Adalah konsep hukum, konsep ekonomi, karena ini tidak bisa terpisahkan, sebuah negara pasti ada hukum. Terus konsep budaya, kemungkinan ini secara garis besarnya lah, secara garis besarnya. Nah, konsep hukum itu berdasar kepada apa sih sungguhnya hidup gitu. Artinya kalau itu ya, hukum itu bersumber kepada, mengapa bisa dikatakan itu kan rasa. Artinya begini, hukum itu bersumber kepada rasa. Bahasanya juga bahasa rasa, hukumnya pun berdasarkan rasa perasaan gitu loh artinya. Sanksi hukum dalam sebuah negara biasanya ada bui, buang, bunuh. Lah kemungkinan bui, buang, bunuh, ini yang 2 ini akan terbuang. Artinya yang 2 ini nggak dipakai, bui dan bunuh. Kemungkinan besar itu adalah hanya ada hukum buang. Kemungkinan besar kembali lagi. Membuangnya di mana? Berarti bui ini nggak ada, gitu. Membuangnya otomatis ya ditentukan oleh ilhamnya, mungkin nanti ada sebuah pulau namanya Pulau Bunuh, pulau andai kata masih ada pembunuh gitu. Tapi kalau ceritanya kan orang maling, orang rampok, wong jahat wis pada kapok gitu caranya kan. Jadi kemungkinan ini akan dibuang dalam sebuah pulau, pokoknya koruptor, ya pulau koruptor. Namanya maling, ya pulau maling, begal, ya pulau begal, copet, ya pulau copet gitu loh. Terus asusila ibaratnya ya pulau asusila ibaratnya. Nah, cara istilah sekarang itu apa? Pelecehan seksual dan sebagainya. Lah bagaimana dengan keluarga yang ditinggalkan? Nah, kan seperti itu.
Ini menjadi tanggungan negara. Kau saking cintanya arep melu ya kau. Tapi itu resikonya seperti itu. Dibui, dibuang, dibunuh itu hanya ada hukum buang, tidak ada bui di sana. Di pulau itu lalu bagaimana? Tidak ada pembunuhan. Andai kata di sana kau ibaratnya saking ganasnya pulau itu masih ada binatang, yang membunuh itu bukan negara. Yang membunuh itu bukanlah raja. Kok dia akan melampaui ini, yang membunuh air, melampaui lautan, berenang, yang bunuh air bukan raja. Bukan artinya kesalahan raja kan rakyat ikut menanggung. Nggak ada di situ, itu kurang lebihnya secara hukum seperti itu, sanksi hukum kepada masyarakat. Sehingga di sana apa? Kemungkinan ya namanya orang nggak dibui kan leluasa di pulau itu. Mau mencari makan, mau mencari apa ya, yang terjadi pada Inggris dulu kan membuang orang di benua tertentu, Amerika atau Australia gitu loh, kurang lebihnya seperti itu lah. Dibatasi dan mau balik ke negara apa mau tinggal di situ gitu. Jadi ini kebijakan hukumnya lah. Terus kebijakan ekonomi ya, konsep ekonominya mungkin nanti akan ada sebuah ideal pemukiman. Ideal pemukiman ini adalah kemungkinan besar berdasar hukum batin atau keyakinan keimanannya sang satria itu mungkin. Wani-wani ini menungsa pada ngakoni bumi, kapan guli gawe, kapan guli menciptakan gitu loh. Sehingga muncullah hukum ideal pemukiman, peraturan ideal pemukiman. Artinya setiap orang berkeluarga luasnya telah ditentukan, mungkin apa 50 ubin atau 100 ubin atau berapa meter persegi gitu. Itu nanti ideal pemukiman. Tanahnya sekian, sawahnya sekian, sehingga tidak mungkin masyarakat akan asal mau obah, ibaratnya pasti mamah. Artinya asal mau menanam pasti sudah tidak ada beban swadaya pangan, itu kemandirian pangan itu sudah ada pada masyarakat itu sendiri, tergantung gitu loh. Sekian tanah, sekian sawah gitu loh. Sehingga tidak ada lombok harga sampai 100.000 itu. Jadi ideal pemukiman itu ya bisa untuk berladang, bisa untuk sawah, bisa untuk beternak gitu. Ibaratnya kurang lebihnya seperti itu. Terus perdagangan lah ya, perdagangan itu kemungkinan itu tidak berlaku hukum dagang yang seperti sekarang, karena ini kan totulan ya, perubahannya aturan ini adalah hukum imbal setimpal. Artinya begini loh, menggaruk keuntungan yang berlebihan adalah kapitalisme ya. Ini akan menggerus perasaannya dan dia merasa berdosa yang berdagang gitu loh. Artinya imbal setimpal, hukum imbal setimpal. Kira-kira setimpalnya seperti apa? Tidak, sekarang kan konsepnya ekonomi kan mengambil modal sekecil-kecilnya, mengambil keuntungan sebesarnya, nggak ada seperti itu kan. Jadi siapa yang melanggar, bagaimana manusia itu adalah takut dengan dirinya sendiri karena kewibawaan wahyunya sang Satrio Piningit itu. Jadi perdagangan ini imbal setimpal, masalah sandang dan sebagainya, kemungkinan itu ya negara yang ada pabrik tekstil dan sebagainya untuk kecukupan sandang gitu. Tapi ini sih saya nggak muluk-muluk, kurang lebihnya seperti itu mungkin. Terus kuncarane bangsa srana luhuring budaya lah ini loh. Jadi ada pilar kesucian ekonominya mungkin, ada pilar kesucian budayanya gitu. Ada pilar kesucian ketuhanan. Artinya begini loh, bisa di cross check ulang. Yang namanya ajaran ketuhanan itu nggak bisa dikomersialisasikan. Artinya pilar kesuciannya itu harus jelas. Kemungkinan seperti itu. Artinya ini saya bukan mengada-ada, bukan itu, tapi hasil pemantauan saya kepada beliaunya yang sedang mungkin melakukan, sedang apa. Ya kemungkinannya kurang lebih seperti itu. Jadi konseptualnya itu kemungkinan seperti itulah. Saya sendiri juga merasa miris sebenarnya bercerita seperti ini. Jangan-jangan saya dianggap
mengetahui persis atau saya itu sok tahu gitu kan, bisa saja. Tapi ini saya hasil pemantauan saya, artinya berhubungan batin secara kacamata metafisik, secara kacamata yang itu kemungkinan adalah yang demikian. Dan mungkin ini adalah sebuah kesungguhan saya dalam memberikan berita acara dulu kepada halayak juga bisa. Yang jelas saya juga tidak muluk-muluk, tidak a priori artinya pingin ria, pingin apa, tapi kemungkinan berdasarkan pemantauan spiritual saya adalah konseptualnya itu ada 3, yaitu konsep hukum, konsep ekonomi, konsep budaya, kurang lebih seperti itu. Jadi intinya kembali kepada fitrahnya manusia, bukan berarti menampik teknologi, tapi teknologi yang berdasarkan keimanan. Terus nanti mungkin konseptualnya penerapannya akan seperti itu, ada ideal pemukiman, hukum perdagangan kembalikan kepada imbal setimpal gitu, sehingga tidak ada masyarakat yang menjerit gelandangan asli Indonesia. Kan sekarang banyak banget itu gelandangan asli Indonesia. Terus yang jelas ada sesuatu yang adalah negara ini mesti membangun sumber penghasilan yang jelas gitu loh. Sekarang kan sumber penghasilannya nggak jelas ini negara. Pajak orang makan aja kok dipajak gitu loh. Nah kemungkinan nanti ya hukum rasa artinya akan pamali gitu, akan mangan kok dipajak, kan lucu kelihatannya. Tapi apalah daya, karena memang ini belum sampai dalam proses ini. Nanti kalau sudah sampai nggak ada istilah pajak yang. Jadi kalau dalam zaman kerajaan kan ada beberapa artikel yang menyebutkan bahwa dulu itu ada hukum upeti. Nah itu apa upeti apa bagaimana Mas? Upeti itu lain Mas. Kalau upeti itu adalah tanda kebaktian, Mas. Bukan berarti tanda pemerasan kepada pajak itu sebenarnya loh. Soh bakti gelondong pengarem-arem peni rojo peni guru bakal guru dadi kinario tondo panungkul, artinya tidak ada pemaksaan, tidak ada keharusan lah. Pemaksaan nanti terlalu kasar, tidak ada keharusan, hanya pengertianmu loh. Kowe kadipaten soh bakti gelondong pengarem-arem kepada itulah, itu pun berdasar kepada imbal setimpal. Nah, raja juga tidak boleh tidak memikirkan rakyatnya, Mas, seperti itu. Nah terus kalau misal seperti itu berarti kepala daerah mengambil apa ya istilahnya yang untuk sektor itu, untuk sok bekti gelondong pengarem-arem itu dari mana itu? Aturan hukum Mas, aturan hukum yang berlaku berdasar kepada titik rasa rumangsane menungsa. Contoh, kalau dulu junjang itu perangkat desa, ini berdasarkan kepada apa itu namanya tanah inventaris itu bengkok. Nah ini loh bengkok satu bau, ibaratnya satu bau itu hasilnya 5 ton. Secara kalau dalam agama itu mungkin zakat, kalau dalam apa itu ampau apa ya itu sekian persen adalah sebuah kewajiban tapi yang tidak ditekan. Jadi artinya begini, yang perangkat desa ini merasa berkewajiban memberikan ibaratnya bukan upeti ya, upeti itu terlalu berlebihan, memberikan haknya kepada raja, kepada kerajaan untuk apa, untuk imbal setimpal, merasa terima kasih telah diayomi, telah ibaratnya diayomi lah itu, diayomi, diselaraskan, diberikan petua, arahan gitu. Jadi kembali lagi kepada konsep ini, artinya kemungkinan nanti entah raja entah apa gitu, kita juga belum kesana lah. Jadi merupakan masing-masing masyarakat dan pejabat daerahnya ini merasa berkewajiban, bukan merasa diwajibi diberi kewajiban, tapi merasa berkewajiban. Berarti di situ ada konsep membangun tata rasa juga. Intinya menuju kepada tata rasa sejahtera. Intinya semua berusaha semua untuk kepentingan semua. Jadi kepentingan umum lebih dikedepankan dari kepentingan pribadi. Nah nanti kalau iklim sekarang diterapkan otomatis nggak bisa gitu loh. Tapi kalau sudah saatnya nanti, kalau masyarakat ini tidak mementingkan kepentingan umum, ada seseorang yang tidak mementingkan kepentingan umum maksudnya, itu pasti akan dicela. Sama juga ketika tahun 80-an ada orang korupsi itu langsung
dicela gitu loh, artinya langsung disalahkan oleh masyarakat. Artinya sanksi masyarakat ini masih ada. Kalau sekarang kan sanksinya hanya sanksi undang-undang ya. Tapi kalau dulu sanksi masyarakat lebih dahsyat menekan perasaannya si koruptor itu. Umpamanya ada lurah, aku mau pakai dana desa ibaratnya tadi istilah sekarang, atau iuran apa kalau zaman dulu, itu langsung diterca. Oh, janggolane Pak Kadus atau Pak Bau zaman dulu itu dipakai oleh kepala desanya. Ini seluruh masyarakat desa itu mengecam kepada kepala desanya itu gitu. Nah, ini sanksi sosial ini lebih menekan rasa si kepala desa itu sampai dia itu pergi nggak pamit dengan sendirinya hanya kepada sekretaris desanya, ibaratnya saya terima kalah, saya menerima kesalahan ini, saya akan hijrah ikut transmigrasi ke Sumatera umpamanya seperti itu loh. Ini ada dulu namanya Kebayan itu tukang menyuruh itu, mengalami seperti itu juga akhirnya dia pergi dengan sendirinya karena sanksi sosial nggak kuat oleh sanksi sosial gitu loh. Nah, ini yang perlu dipahami, tentunya saya sebagai ancer-ancer saja, kurang lebihnya demikian. Jadi konsepsi itu secara pilihannya mungkin hanya 3, konsepsi hukum, ekonomi, dan budaya. Budaya ini dimurnikan kepada pilar kesucian budaya ini. Pilar kesucian budaya artinya budaya nggak ada ya, budaya seperti sekarang mas. Sekarang kan nggak ada unsur seninya. Sekarang semuanya hiburan. Kalau unsur seni dari bahasanya harus seni, contoh itu wayang, contoh itu ketoprak apa ya, ludruk itu gerakannya harus seni. Sekarang enggak ada unsur seni, sekarang hanya untuk unsur senang-senang. Ini pasti kembali kepada pilar kesucian budaya ini. Jangan dianggap wayang itu, sinden itu, lengger itu enggak ada unsur seninya. Itu unsur seni, dan unsur seni yang mengajak kepada tata rasa kebaikan, maksudnya tindakan kebajikan. Contoh, lengger itu kan sejelek-jelek, bahkan ada sepihak yang mengatakan musyrik syirik ya. Tapi itu lagunya tetap eling-eling wong eling balia maning gitu loh. Artinya kan mengajak kepada itu. Enggak ada nanti ibaratnya kesenian yang seperti sekarang itu ada ini pamer harta. Ini loh caranya YouTuber ini hasilnya 27 triliun apa 27 miliar. Enggak diperbolehkan karena ini akan mengganggu tata rasa sejahtera. Artinya nilai iri daripada masyarakat seseorang pasti ada. Ini pasti tidak diperbolehkan, tidak seliar sekarang intinya gitu loh. Nah, nanti proses keluarnya seperti apa dan sebagainya mungkin saya juga bisa memberikan ancer-ancer. Tapi sementara untuk konsep hukum ya seperti itu, pilar hukumnya, konsepnya pilar hukum, pilar ekonomi, pilar budaya, yang semuanya kepada pilar kesucian hukum, pilar kesucian ekonomi, pilar kesucian budaya, bahkan nanti pilar kesucian keimanan ini ada. Jadi intinya sekarang kalau keimanan, maaf dengan segala hormat saya tidak mengenal. Sekarang nilai-nilai ketuhanan sudah diperjualbelikan, nanti tidak boleh karena ini mengganggu pilar kesucian ketuhanan. Contoh, agama ini loh, kalau mau ya maaf kata dengan polling SMS gitu ibaratnya tuh nggak ada. Ini jelas mengganggu kepada pilar kesucian ketuhanan. Saya rasa demikian. Jadi konsepsi itu ada 3, konsepsi hukum, konsepsi ekonomi, konsepsi budaya gitu. Tapi semua itu kepada konsepsi pilar kesuciannya itu harus artinya pilar ekonomi juga harus murni ekonomi, pilar kesucian ekonomi, pilar kesucian budaya, dan negara nanti mesti membangun sumber penghasilan jelas, baik secara agraris, maritim maupun tidak harus kalau istilah sekarang itu maju apa itu enggak itu, tapi yang jelas membangun sumber ekonomi yang jelas, entah dari perikanan, entah dari peternakan, entah dari pertanian, entah dari industri. Nah, tapi yang jelas ini loh, kalau Pak Harto itu dulu migas, minyak dan gas bumi, kan jelas sumber penghasilannya. Saya rasa demikian. Terima kasih.